Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah mujizat di dalam Injil Markus. Berbicara tentang mujizat, itu adalah suatu hal yang sangat menggembirakan, membuat kita takjub dan kagum. Namun juga banyak orang di zaman modern ini tidak lagi mempercayai tentang mujizat. Kita akan mempelajari tentang mujizat, apa maksudnya, dasar teologisnya, dan bagaimana mujizat Yesus di dalam kitab Markus unik, dan apa yang dinyatakan tentang mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan ini. Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah, dasar-dasar Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk mengerti dan memahami mujizat dan juga tujuan ketika Yesus menyatakan mujizatnya melalui Injil Markus. Saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung dengan kami dalam pembelajaran ini, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat dalam pembahasan kita pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Rivaldi Sumanti, Master of Arts in Education, dan Master of Divinity. Beliau telah menikah dengan Ibu Kristi Tolandang MM, dan beliau menamatkan pendidikan Master of Arts in Education dari AUP Filipina pada tahun 2018, dan selanjutnya Master of Divinity dari IAS Filipina pada tahun 2020. Dan saat ini hamba Tuhan ini dipercayakan sebagai chaplain di Unclub Adventist Laboratory School Air Madidi, Manado. Dalam pelayanan hamba Tuhan selama 4 tahun akan menolong saudara dan saya ketika kita akan mendalami topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Rivaldi? Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta oleh karena di tengah-tengah kesibukan boleh bergabung bersama dengan kami. Ini sudah kali yang kedua bagi Pendeta untuk datang ke... Ya, terima kasih banyak, kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam. Dan saudara-saudaraku, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Rivaldi Sumanti. Jangan kemana-mana, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami boleh mempelajari firman-Mu. Saat ini kami akan mempelajari tentang mujizat Yesus, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Markus. Berikanlah kepada kami penerangan, inspirasi, teristimewa kepada hamba Tuhan, Pendeta Rivaldi Sumanti, yang akan memimpin di dalam diskusi pada kesempatan ini. Kuasa Roh Suci menuntun dan menerangi hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan 28. Markus pasal 1 ayat 27 dan 28. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah kita sudah membaca ayat yang menjadi landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan kita langsung kepada narasumber kita untuk pertanyaan yang pertama. Pendeta Rivaldi Sumanti, sebenarnya menurut secara definisi apa itu yang dimaksud dengan mujizat? Baik Pendeta, terima kasih.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ya. mujizat ini merupakan satu kejadian yang ajaib, yang sukar untuk dijangkau oleh kemampuan manusia. Di lain arti, ada juga yang mengartikan bahwa miraculous atau mujizat ini merupakan satu kuasa yang di atas dari kemampuan manusia. Itu merupakan satu pengertian secara umum dari apa itu mujizat. Oke. Jadi sesuatu yang di luar nalar manusia ya, atau kuasa manusia secara definisi. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kita menyoroti mujizat Yesus yang ada di dalam Injil Markus. Nah, apa kira-kira keunikan mujizat yang dicatat oleh Markus di dalam Injilnya? Keunikannya. Ya. Baik. Keunikan dari Injil mengenai apa yang dicatat oleh Markus, kita bisa melihat dari segi penafsiran Alkitab, yaitu di dalam arti secara teologi. Kata miracle ini di dalam Perjanjian Baru itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah dunamis dan yang kedua adalah semeion. Yang artinya adalah great power atau kekuatan atau kuasa yang besar, dan juga dikatakan adalah extraordinary phenomenon atau satu hal yang luar biasa yang boleh terjadi. Nah, dihubungkan dengan keunikan mujizat yang dicatat oleh Injil Markus, di dalam cerita ini diterangkan bahwa sesuatu yang terjadi memperlihatkan bahwa Yesus itu melakukan mighty acts, atau juga Markus secara proporsional kalau kita membaca dan menelaah dari buku ini, Markus mencurahkan lebih banyak ruang untuk kisah-kisah tentang tindakan luar biasa atau perkasa dari Yesus daripada dia menulis Injil ini, karena bagian ini kuat sesuai dengan tradisi yang terjadi di zaman itu. Markus telah mengatur akan kisah-kisah ini dalam kerangka naratif yang sangat luar biasa, yaitu eksorsisme atau pengusiran setan yang dilaporkan di dalam pasal 1 ayat 23 sampai 27 menarik di dalam dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam Yesus mengikuti akan tindakan normal mengusir akan setan. Pertama-tama pengusiran setan itu biasanya mereka menanyakan akan nama dari setan itu atau orang yang dirasuki oleh setan. Di peristiwa Yesus, Yesus tidak melakukan hal tersebut. Dan hal menarik yang kedua adalah tentang cerita di mana Yesus menghardik akan setan ini, melihat dari kerangka di mana Yesus menunjukkan akan ciri-ciri kegiatan yang sangat luar biasa yang menampilkan akan pengusiran setan dalam pengertian pengajaran. Jadi bukan hanya satu tindakan yang luar biasa yang ditujukan, melainkan menunjukkan juga di satu sisi bahwa Yesus itu adalah guru yang luar biasa. Mungkin itu. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kalau kita bertanya tentang seorang Markus ketika dia mencatat tentang mujizat Yesus, kira-kira apa tujuannya? Mengapa dia sengaja mencatat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini? Baik, tujuan dari Markus ketika dia mencatat akan mujizat Yesus, kita boleh melihat dari cara penulisan biografi kuno yang sering membuat akan penekanan mengenai poin moral tertentu melalui teladan dari seseorang yang digemari dari penulis tersebut. Jadi tidak terkecuali dengan Markus. Dia ingin pembaca atau orang-orang Kristen memahami bahwa panggilan Kristus melibatkan kekuatan dan penderitaan di dalam konflik melawan akan kuasa kegelapan tersebut. Jadi melihat dari ciri khas tersebut, penekanan pada mujizat memperjelas tujuan untuk menonjolkan akan kuasa Allah yang tentunya sangat luar biasa sebagaimana dibuktikan oleh banyak tanda-tanda yang terjadi. Dan ini adalah kesaksian yang utama dari Markus di saat dia menulis akan
mujizat ini tentang keilahian Yesus juga ditekankan. Jadi Markus membuktikan bahwa dia adalah Mesias melalui kesaksian akan kuasa ilahinya. Tuhan mendengar akan doa dan akan bekerja melalui kesaksian iman yang mereka miliki. Jadi itu adalah juga tujuan dari Markus menulis akan mujizat dari Yesus ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk menyatakan kepada para pembacanya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang memiliki kuasa, ya, seperti yang pendeta sampaikan tadi. Saya mencatat bahwa seringkali Yesus ketika dia selesai melakukan mujizat, justru dia meminta agar mujizatnya itu dirahasiakan. Dan ada 3 contoh yang saya catat di sini. Yang pertama yaitu ketika roh jahat ada di dalam Markus 1 ayat 24, ayat 34, lalu Markus 3 ayat 12. Kemudian juga ketika ada orang banyak, ada yang juga disembuhkan, dan bahkan juga murid-muridnya dalam Markus pasal 8. Yesus meminta agar mujizatnya dirahasiakan. Nah, apa sebenarnya? Bukankah kita harus memberitahukan tentang Yesus, tentang mujizat yang dia lakukan? Tetapi kenapa justru dia meminta supaya mujizatnya dirahasiakan? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, ini juga merupakan satu hal yang menarik dari mujizat yang ditulis oleh Injil Markus. Ya. Sesuai yang kita bisa lihat di dalam Markus pasal 1 dan pasal 3, Yesus mengetahui klaim terbuka atas kemesiasannya di waktu itu. Ya. Dan tentunya ketika ada hal terbuka yang terjadi di dalam penyembuhan yang dilakukan, orang-orang akan berprasangka buruk terhadap Yesus. Dan selain itu, situasi politik yang bergejolak saat itu sangat panas, sehingga banyak orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, atau dalam arti kata mereka adalah Mesias palsu, yang mengusulkan untuk memimpin bangsa memberontak melawan kerajaan Roma saat itu. Dan dia ingin agar manusia juga mengenali akan dia melalui pengalaman pribadi, bukan hanya mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat di sana, di sini, tetapi dia ingin orang-orang mengikut dia melalui pengalaman pribadi. Dan dengan mengamati kehidupan Yesus yang sempurna, juga mendengarkan akan kata-kata kebaikan, kebenaran yang dia berikan, orang-orang juga diharapkan untuk menyaksikan akan karya-karya besarnya, dengan mengenali bahwa semua ini adalah penggenapan dari nubuatan Perjanjian Lama. Itu ketika kita melihat di dalam Markus pasal 1, di Markus pasal yang ke-7 juga dan ke-8, kita melihat bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus menyuruh akan laki-laki tersebut untuk segera menemui akan para imam sebelum mereka mengetahui siapa yang telah menyembuhkan dia. Dengan demikian, Yesus melakukan hal itu demi kepentingan orang yang dia sembuhkan. Dan di sisi yang lain, Yesus juga menuntut akan prasyarat bahwa ada suatu kebutuhan yang tulus di pihak orang yang menderita tersebut, yang rindu untuk dia sebutkan. Dalam arti kata, itu berbicara mengenai ukuran iman yang dimiliki. Jadi alasan ini untuk diam adalah juga karena berusaha untuk menghindari menciptakan akan reputasi yang tidak baik bagi dirinya. Jangan-jangan dia hanya disebut sebagai pembuat mujizat, bukan sebagai Mesias dalam arti Alkitabiah. Jadi ada juga satu hal yang menarik di dalam penyembuhan yang Yesus lakukan. Kenapa dia sampai berkata kepada orang yang dia sembuhkan untuk boleh, kalau boleh, menyembunyikan akan mujizat yang dia lakukan. Ini juga berhubungan dengan apa yang dinamakan Messianic Secret. Ini adalah ketika Yesus ingin menyembuhkan akan identitas mesianiknya sejauh mungkin dari publik atas kepentingan penginjilan dari dia dan murid-muridnya. Oke, terima kasih pendeta sudah membagikan dengan kita beberapa alasan mengapa Yesus dalam beberapa kesempatan meminta kalau boleh tindakan mujizatnya disembunyikan. Minimal untuk waktu itu
dulu ya. Terima kasih, ini sudah sangat memperluas wawasan dan pengetahuan kita semua, dan saya percaya juga sahabat-sahabat yang ada di rumah dalam melihat alasan mengapa Yesus seringkali mengatakan bahwa mujizatnya dirahasiakan. Terima kasih pendeta, dan kita akan kembali sahabat-sahabat di rumah. Jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali mempelajari lebih dalam lagi tentang mujizat Yesus di dalam Injil Markus bersama dengan narasumber kita. Tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang apa itu mujizat, apa keunikan mujizat Yesus yang dicatat di dalam Injil Markus, lalu kemudian kita juga mempelajari tentang apa alasan dibalik mujizat Yesus dan kadang-kadang dia mengatakan untuk merahasiakannya. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam, kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Rivaldi Sumanti. Pendeta, kalau kita bisa klasifikasikan mujizat Yesus di dalam Injil Markus itu adalah menunjukkan dia berkuasa atas penyakit manusia, lalu kemudian atas alam, lalu atas roh-roh jahat. Nah, kita akan mencoba mempelajari satu demi satu ini. Apa saja kira-kira contoh mujizat Yesus yang menyatakan bahwa dia berkuasa atas penyakit manusia yang boleh pendeta bagikan? Ya. Catatan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus tentunya berbeda-beda sesuai dengan fokus dari setiap penulis Injil. Ya. Dan di dalam buku Markus ada beberapa contoh yang kita bisa lihat, yaitu Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa atas penyakit manusia. Dilihat ketika dia melakukan 4 pengusiran roh jahat atau setan di dalam Markus pasal 1, pasal 5, pasal 7, dan pasal 9. Dan poin selanjutnya adalah dia juga melakukan akan 8 penyembuhan, yaitu demam di pasal yang pertama, penderita kusta, ada lumpuh, dia juga menyembuhkan orang yang layuh tangannya, dia menyembuhkan seseorang yang pendarahan, bisu tuli, dan secara khusus ada juga satu kategori kebangkitan dari seorang gadis yang dia lakukan. Dan dari contoh-contoh mujizat yang Yesus lakukan ini tentunya sangat cukup bagi kita untuk menyatakan bahwa dia berkuasa atas penyakit manusia. Ya, jadi ada 8 yang pendeta sebutkan tadi ya, ada banyak yang menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas penyakit manusia. Nah, muncul pertanyaan pendeta, apakah mujizat Yesus ini sampai sekarang ini masih ada kesembuhan dari Yesus ini? Apakah masih terjadi kira-kira di zaman modern kita? Kita terlebih dahulu harus melihat dari karunia rohani yang diberikan, dan tentunya kuasa untuk melakukan mujizat adalah karunia dari Roh Kudus. Dan bukan yang dapat diasumsikan atau disesuaikan oleh pandangan kita sebagai manusia yang berdosa. Faktanya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada yang telah mereka lihat dilakukan oleh Yesus. Bukan tentunya lebih besar dari nilainya, melainkan dalam segi luas maupun jumlah dari jangkauan yang mereka lakukan. Jadi amanat Injil disertai pula dengan janji khusus bahwa Yesus akan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kita bisa lihat dasar dari Markus pasal 16 juga, dan tidak ada bukti batasan waktu mengenai janji diberikan tersebut. Jadi kuasa ilahi yang sama yang tersedia saat ini, yang terjadi di zaman perjanjian baru ketika dibutuhkan, kondisi yang sama juga mungkin dapat kita miliki saat ini, bahwa karunia rohani akan berlanjut sepanjang zaman orang Kristen.
dan dapat dengan mudah ditunjuk dari Alkitab seperti iman, doa, tata cara baptisan atau Injil itu sendiri harus dilestarikan untuk mengklaim akan janji atau mujizat tersebut. Jadi juru selamat kita menyatakan bahwa kuasa ajaib ini akan terus menyertai orang-orang percaya. Terlebih khusus Markus pasal 16 mengatakan bahwa mujizat masih akan berlaku bukan hanya sampai pada akhir zaman, melainkan akan berlaku bagi orang-orang yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Iya, oke, luar biasa. Jadi memang tidak ada batasan waktu yang diberikan dari Alkitab tentang bahwa mujizat-mujizat sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus tidak bisa terjadi lagi pada zaman ini. Jadi kita bisa mengharapkan bahwa mujizat ini bisa terjadi juga bahkan di antara orang-orang yang percaya. Terima kasih pendeta. Nah, kita tiba kepada kategori yang kedua, yaitu mujizat yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas dunia alam atau nature. Apakah ada di dalam kitab Markus? Baik, di dalam pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah menunjukkan kuasa Yesus atas dunia alam. Di situ ada cerita mengenai Yesus meredakan angin ribut, satu dari beberapa fakta yang boleh kita pelajari. Di sini menekankan bahwa Yesus itu adalah Lord of Creation atau Allah pencipta. Jadi saya rindu menceritakan sedikit detail dari cerita ini. Jadi mayoritas orang Yahudi yang percaya bahwa malaikat mengendalikan kekuatan alam seperti angin dan laut. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, satu oknum yang menguasai angin maupun laut itu adalah Allah sendiri. Itu kita bisa baca juga di dalam Mazmur pasal 107. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat di dalam pasal 4, para murid terkejut atas kuasa Yesus yang dilakukan. Dan tentunya ketika melihat dari latar belakang yang saya jabarkan tadi, itu ketertarikan mereka dapat dimengerti. Jadi Tuhan terus-menerus bekerja dalam menegakkan dan menggunakan manusia atau alam ciptaannya sebagai instrumen untuk melakukan akan pekerjaannya, menggunakan kita sebagai alatnya. Mereka tidak bertindak sendiri. Alam dalam pekerjaannya juga akan bersaksi tentang kehadiran luar biasa dari Allah yang bergerak di dalam segala hal dengan kehendaknya. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa memang benar Yesus berkuasa juga atas alam. Dan ini juga untuk membuktikan kepada orang Yahudi yang punya kepercayaan bahwa Allah yang mengendalikan. Dan jika Yesus mengendalikan alam, menyatakan diri bahwa dia adalah Allah. Kira-kira itu maksud yang ingin pendeta sampaikan. Nah, sekarang kita tiba kepada kategori yang ketiga, yaitu bahkan katanya roh-roh jahat sekalipun tunduk kepadanya. Apa saja mujizat ini yang bisa kita lihat? Contoh-contohnya di dalam kitab Markus bahwa Yesus bahkan berkuasa atas setan-setan sekalipun. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, benar. Yesus melakukan mujizat untuk menyatakan bahwa roh-roh jahat sekalipun tunduk kepadanya. Seperti apa yang dia lakukan di dalam Markus pasal 1 ayat 27. Yang tentunya menekankan akan otoritas dari Yesus di atas roh-roh jahat. Dan eksorsisme atau pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dengan menggunakan kata-kata. Dia hanya berkata dan roh jahat itu boleh keluar dari orang. Dan karena dalam Injil tidak ada kasus yang mana menerangkan bahwa dia menyentuh akan orang yang kerasukan. Dia hanya berkata. Iya. Dan ini merupakan kasus yang dia lakukan memerintah secara langsung. Dan di dalam semua kasus yang dihadapi atau peristiwa, mujizat, penyembuhan, ataupun pengusiran setan yang dia lakukan, kitab Injil menyebutkan bahwa Yesus dan murid-muridnya, mereka menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Jadi tidak ada yang gagal, semuanya secara berhasil dilakukan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang benar baik Yesus maupun murid-muridnya juga menunjukkan bahwa mereka dengan kuasa Yesus tentu saja berhasil menundukkan
roh-roh jahat tersebut. Terima kasih pendeta. Nah, mungkin sekarang yang menjadi pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah adalah, kita hidup di zaman di mana banyak orang Kristen yang mempertontonkan atau percaya bahwa mujizat yang mereka praktekkan atau mereka pertunjukkan itu sebagai bukti bahwa mereka adalah gereja yang benar, atau minimal berada pada jalur yang benar di dalam pemahaman mereka akan kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mujizat ini sebagai alat validasi? Apakah mujizat merupakan standar bagi kita untuk mengukur bahwa ini yang benar dan ini yang salah? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Jadi kita melihat lagi di dalam kasus ini secara detail bahwa orang-orang yang menjadikan mujizat sebagai ujian imannya dikatakan menemukan bahwa setan dapat melalui jenis penipuan melakukan keajaiban yang nampak sama seperti yang asli. Dan cara Kristus bekerja adalah untuk memberitakan firman, untuk meringankan penderitaan melalui karya penyembuhan ajaib yang dia lakukan. Tetapi kita juga melihat bahwa setan akan menggunakan kekuatannya dengan melakukan keajaiban di akhir zaman. Penyembuhan yang palsu, yang orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka adalah Mesias, itu semua akan terjadi. Tetapi tentunya kita harus tetap berhati-hati di dalam melakukan penilaian. Rasul Paulus juga dia menekankan bahwa pemalsuan mujizat akan berlanjut di hari-hari terakhir. Mereka yang mencari keajaiban sebagai tanda bimbingan ilahi berada di dalam bahaya penipuan. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan sampai menurunkan api dari surga, dikatakan. Oleh sebab itu, mujizat pasti akan tetap ada di dalam gereja Tuhan. Dan standar untuk mengukur akan kebenaran adalah kembali kepada Alkitab dan memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Jadi orang-orang yang memiliki roh Tuhan akan dapat membedakan hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mereka juga tidak dapat ditipu. Matius maupun Korintus mengatakan hal yang sama. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang standar kita untuk mengukur kebenaran adalah demikianlah firman Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan, bukan berdasarkan mujizat. Kita masih akan diskusikan pendeta sehubungan dengan pertanyaan ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah, kita akan kembali masih dengan pertanyaan dan topik yang sama, yaitu tentang mujizat. Tapi teristimewa, kita akan melihat tentang mujizat di akhir zaman. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang baru bergabung, kita mengangkat satu topik yaitu tentang mujizat yang dilakukan Yesus, teristimewa yang dicatat di dalam kitab Markus. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Pendeta Rivaldi Sumanti, tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat untuk menyatakan kemahakuasaannya dan juga tanda-tanda mesianik bahwa dia adalah Mesias, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang ini kita melanjutkan pertanyaan kita, pendeta. Kalau kita baca di dalam Markus 13 ayat 22, Markus 13 ayat 22 di sana Yesus memberikan amaran. Ada amaran bahwa ada mujizat palsu di akhir zaman. Nah, bagaimana kira-kira amaran ini relevan untuk kita yang hidup di zaman sekarang, ataukah ini hanya kepada para pembaca kitab Markus di zaman lalu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Jadi Yesus ingin agar kita boleh berhati-hati. Oleh karena Yesus tidak hanya memperingatkan bagi kita tentang nabi palsu di akhir zaman, tetapi juga tentang pembuat mujizat palsu.
Jadi pada hari itu akan ada banyak orang yang dikatakan berkata Tuhan, tetapi singkatnya mereka bukan bagian dari kerajaan surga. Dan pada hari itu banyak yang mengaku telah melakukan akan mujizat dengan nama Tuhan. Tetapi nyatanya banyak mujizat yang dilakukan tidak berhasil oleh karena mereka tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Paulus juga meramalkan sebanyak itu ketika dia menulis kepada orang di Tesalonika. Jadi kedatangan akan satu aktivitas dari setan itu dengan segala kekuatan akan dikerahkan dengan tanda-tanda, dengan keajaiban palsu, dan dengan semua penipuan jahat yang dilakukan. Di satu sisi Yohanes juga menunjukkan bahwa persiapan untuk hari itu berakar pada penipuan. Jadi ketika ada satu hal atau banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu merupakan satu pekerjaan dari setan, memalsukan karunia mujizat, dan tentunya para pemimpin dunia akan tertipu untuk berperan aktif dalam pertempuran terakhir antara yang baik dan yang jahat. Jadi amaran ini sangat penting bagi kita agar kita boleh berhati-hati oleh karena amaran ini adalah untuk segala zaman, terlebih khusus di zaman akhir dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, jadi memang ternyata amaran yang diberikan oleh Yesus yang dicatat di dalam Markus 13 ayat 22 ini bukan hanya kepada para pembaca kitab Markus ya di abad pertama, tetapi juga bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Dan sebagaimana yang narasumber kita telah ungkapkan tadi bahwa ada mujizat palsu dengan para pembuat mujizat yang juga adalah palsu. Dan itu sebabnya sebagai umat Tuhan kita harus berhati-hati dalam menyikapi hal ini, fenomena mujizat-mujizat di akhir zaman. Tentu saja pendeta pasti setuju dengan saya bahwa bukan berarti kita tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kita sudah bangun tadi sebuah argumentasi bahwa tidak ada batasan waktu. Mujizat itu akan terus terjadi sampai kepada akhir zaman. Tetapi umat-umat Tuhan perlu berhati-hati. Nah, ini menuntun saya kepada pertanyaan yang sifatnya adalah aplikasi pendeta. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini atau mengikuti pembelajaran ini berkata bahwa saya sudah meminta mujizat kepada Tuhan dan ternyata tidak terjadi. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada yang salah dengan saya? Apakah itu artinya saya ini adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Mengapa kepada yang lain mujizat itu terjadi? Kenapa bagi saya tidak terjadi? Apa yang salah kira-kira? Nah, ini mungkin pertanyaan yang muncul. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Jadi jawabannya kita bisa buka juga di dalam Markus pasal 9 ayat 23. Di sana dikatakan ketika kita percaya apa yang kita minta akan diberikan. Ya. Kembali kita melihat di dalam konsep Alkitab atau sejarah yang menuliskan bahwa Alkitab juga telah dihotbahkan sejak zaman dulu. Konsep mengenai Alkitab dan Alkitab saja sudah ada sejak zaman dulu dan juga tetap masih ada sekte-sekte atau gereja-gereja yang berkembang biak. Bahkan mereka yang mengaku menolak semua kepercayaan, mereka mengaku bahwa hanya Alkitab, tetapi mereka tetap mencerai-beraikan akan gereja. Faktanya adalah mereka tidak mengikuti akan Alkitab. Dan jika gereja benar-benar dan dengan sungguh-sungguh mengambil akan Alkitab sebagai panduan mereka menjadi orang percaya yang sejati, Tuhan pasti akan bekerja dengan mereka. Dan juga perbuatan-perbuatan besar dapat dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dan oleh sebab itu Markus pasal 11 ayat 24 juga di sana dituliskan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ingin ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya dan kamu akan memilikinya. Kita harus menghadap Allah dengan doa, berharap sepenuhnya. Jika kita meminta hal-hal yang diizinkan oleh firman Allah untuk dipintakan dan bersungguh-sungguh
dengan tekun, maka pasti akan menerima apa yang dimintakan sebagai respons dari berkat Tuhan kita. Jadi jawabannya atas pertanyaan ini adalah kita harus menjadi orang yang setia. Oleh karena Tuhan sudah memberikan berkat bagi orang-orang yang setia. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Jadi mungkin masalahnya di sini sesuai dengan apa yang pendeta sampaikan tadi adalah masalah percaya pada pihak kita. Apakah kita berdoa dan kita percaya? Tapi mungkin saja kita juga sudah percaya, tetapi mungkin yang kita minta itu seperti yang pendeta sampaikan tadi tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan kita memaksakan sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan kemauan kita, padahal kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya mungkin permintaan atau permohonan kita tidak dikabulkan. Tidak sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana pendeta menanggapi apa yang saya sampaikan tadi? Apakah benar? Ya. Itu tentunya satu hal yang benar, oleh karena kita kembali kepada dasar iman kepercayaan bahwa ketika kita setia, Tuhan akan memberkati kita. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya sahabat-sahabat di rumah kita semua sangat terberkati lewat program pendalaman kita ini. Dan sekarang kita tiba kepada bagian rangkuman pembahasan kita. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita atau closing statement, bolehkah pendeta memberikan manfaat-manfaat rohani dari diskusi kita pada kesempatan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kembali lagi kepada Alkitab, karena Alkitab merupakan dasar dari iman kepercayaan kita. Ya. Beberapa aturan Alkitab juga yang dianggap cukup untuk menguji akan semua manifestasi supranatural adalah tentunya segala sesuatu harus diuji dengan standar kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan apa yang mendukung akan semua kebaikan, kesalehan, kebenaran, dan yang menyatakan atau menegur akan dosa, tentunya adalah buah dari Roh Allah. Ya. Allah yang telah melakukan segala berkat, mujizat, bahkan memiliki janji bahwa Dia akan mengetahui apakah suatu ajaran berasal dari Allah. Dia akan berikan juga kepada kita sehingga kita boleh mengetahui akan ajaran itu apakah benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau berasal dari kuasa kegelapan. Ya. Baik, terima kasih pendeta, dan bolehkah pendeta tutup diskusi kita dalam doa? Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di dalam pembelajaran Alkitab yang kembali mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti akan semua ajaran ketetapan yang Tuhan amarkan untuk kami ikuti. Karuniakan hikmat kepada kami, kebijaksanaan untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di akhir zaman ini, agar kami boleh didapati setia dan kami boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Bersama-samalah dengan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Rivaldi Sumanti. Terima kasih banyak pendeta sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Sumanti bersama dengan keluarga di dalam pelayanan yang dipercayakan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami, tetap menyaksikan tayangan dari Cornelius Media. Dan juga sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan ini. Saya percaya kita semua tetap diberkati ketika kita bersemangat untuk terus menggali dan mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara-saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.